Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadratil muhtaramin, para habaib, para kiai, para guru, para ulama, para asatid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita duduk dalam majlis yang mulia, majlis pernikahan akad yang insyaallah kita doakan insyaallah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jodohnya dunia akhirat, diberikan diberikan keturunan anak-anak yang salih salihah, rezeki yang luas, rezeki yang barakah, rezeki yang membawa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ikhwan rahimakumullah, sebenarnya saya tadi diminta untuk memberikan nasihat perkawinan pernikahan Ananda Muhammad Gunawan Wahid dengan istrinya yaitu Hayatun Nisa. Tapi tadi buru-buru Habib Mustafa sudah bawa pengantinnya ke sana. Dengar atau tidak wallahu a'lam. Habib, harusnya pengantin di ya, berarti ini nasihat pernikahan buat kita, khususnya yang mau tambah lagi. Ini mandir. Ikhwan rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap istri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, siapa yang inginkan kedekatan kepada Allah, siapa yang ingin dapat ridha-Nya Allah, siapa yang ingin dapat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin mendapatkan pahala, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka itu dapat dilaluinya melalui perlakuan baiknya terhadap istri. Ibadah banyak ikhwan rahimakumullah. Salat ibadah, puasa ibadah, mengaji Al-Quran termasuk ibadah. Tetapi sesungguhnya kita ini juga harus bermuamalah pada orang-orang di sekitar kita dengan perlakuan yang baik. Terhadap istri harus lebih baik daripada di luar rumahnya. Kebanyakan orang kalau sudah di luar baiknya bukan main. Terhadap temannya dilayani dengan sebaiknya, keluar sampai malam hanya untuk menemani teman di luar, tapi ketika di rumah
tidak bisa berlaku baik terhadap istrinya dan tidak bisa berlaku baik terhadap anak-anaknya. Satu hal yang tidak tepat hal semacam ini. Harusnya terhadap istri dan terhadap anak perlakuannya lebih baik daripada yang di luar. Itu yang harus kita perhatikan. Ucapannya harusnya dipilih kata-kata yang baik, lebih baik, lebih sopan, lebih menyenangkan daripada kata-kata yang kita ucapkan kepada orang-orang di luar sana. Ikhwani rahimakumullah, hal semacam ini dapat kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, "Apakah kamu izinkan saya untuk melakukan salat tahajud?" Lihat ikhwan rahimakumullah, beliau mau salat tahajud minta izin sama istri, khawatir menghilangkan hak istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izinnya. Lalu kemudian apa kata Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Rasulullah, sebenarnya kulit saya ini tidak ingin terpisah dengan kulit engkau." Gak ingin. Inginnya sentuhan terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena engkau ya Rasulullah sangat suka kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat yang paling disukai oleh Nabi, maka aku izinkan engkau melakukan apa yang engkau sukai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat romantis yang ada pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata kasar, gak keluar hal semacam ini. Saya contohkan saja Nabi kepada Anas ibn Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik mengatakan apa? "Sesungguhnya aku tidak pernah dengar Nabi membentak aku, memarahi aku, mencaci maki aku. Tapi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Itu yang terucap oleh Nabi kepada pembantunya, bagaimana dengan istrinya?" Alhamdulillah pengantinnya datang ya. Cuma enggak, saya tak pulang ke Solo nanti ya. Ikhwan rahimakumullah, semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sibuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam perihal yang harus diurusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok ya bisa sama istrinya? Kata Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umurnya 53 tahun, saya umurnya 9 tahun. Enggak canggung kok. Enggak canggung sama sekali Sayyidah Aisyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang kemudian kaku Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Maka hal semacam inilah yang perlu kita lakukan di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang nyaman, tentram. Berkat apa? Yang ditiru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rumah tangga jangan tolok ukur kita duniawi. Segala sesuatu yang tolok ukurnya adalah duniawi akan sirna, akan berubah, akan usang. Tapi kalau tolok ukurnya Allah dan Rasulnya akan kekal, akan langgeng terus menerus. Semacam itulah tolok ukur dalam kita ini berlaku dalam rumah tangga, sehingga
maaf saja, dalam rumah tangga Islam itu kita kan nggak kenal pacaran, nggak kenal. Tapi dengan syariat, dengan agama Allah dan Rasulnya yang lebih didahulukan, maka itu akan membuat rumah tangganya akan terasa nyaman, kedua-duanya merasa tentram satu sama yang lain. Karena apa? Suami menegakkan daripada tanggung jawabnya, takut kepada Allah, takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau seseorang hanya karena dunia, cinta, harta dan lain sebagainya, maka itu semuanya akan sirna dan gak akan langgeng. Berubah keadaan seseorang, maka berubah pula aturan yang ada dalam dirinya. Yang tadinya tampak cinta akan berubah jadi benci, naudzubillah min dzalik. Yang tadinya ucapannya baik akan berubah jadi ucapannya kasar. Kenapa? Karena tidak berdasarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, seorang suami punya tanggung untuk menggiring istrinya, mengajak istrinya menuju ridha Allah dan ridhanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah lahiriah, nafkah batiniyah dia berikan kepada istrinya. Dan satu hal, seseorang membimbing istrinya menuju ridha Allah itu melalui ilmu. Gak bisa kecuali pakai ilmu. Suami harus mengajarkan istri kewajiban-kewajibannya dalam ibadah kepada Allah. Dia nggak mampu, berikan waktu kesempatan untuk hadir majelis-majelis taklim, kajian-kajian ilmu. Jangan nanti waktunya kajian nggak boleh, waktunya pergi jalan-jalan boleh. Bagaimana bisa semacam ini? Harus kasih izin. Saya nggak mampu kasih ilmu agama, maka wajib saya untuk memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar. Dan ketika belajar wawasannya luas. Orang yang belajar, orang yang berilmu, maka dia pun wawasannya luas, nggak sempit. Ketika dia luas wawasannya, maka dia pun bisa berlaku dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang wawasannya luas, ilmunya luas, sehingga bisa menghadapi semua orang. Dan anehnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu pertanyaan yang diutarakan kepada Rasul jawabannya beda-beda. Kenapa? Karena keluasan, kecerdasan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh orang, ma afdhalul a'mal, apa itu amal yang paling utama? Anda akan dapati di dalam hadis-hadis jawabannya Rasul berbeda-beda semuanya. Kenapa? Karena melihat situasi orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kecerdasan Nabi, sampai ada seseorang yang datang sama Rasul minta wasiat kepada Rasul, Nabi mengatakan la taghdab, selesai. Cuma satu saja, orang itu enggak puas. Datang dari arah kiri, datang dari arah kanan, dari arah belakang, dari arah depan, tanya 4 kali sama Nabi. Kasih wasiat, kok cuma wasiatnya? Jangan marah. Tapi tetap saja dalam semua pertanyaan tersebut Rasul tidak berubah jawabannya, la taghdab, jangan marah. Karena tahu Nabi orang itu tepatnya untuk dikasih wasiat untuk tidak marah. Begitu pula orang kalau berwawasan yang luas, dia pun akan bersikap nyaman, tenang, tidak kemerungsu. Bahasa Jawa ini saya ngomong, ya, tidak tergesa-gesa. Ketika kemudian berlaku dalam rumah tangganya, maka ikhwan rahimakumullah, seorang istri pun punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Selama suami memberikan perintah yang tidak melanggar Allah dan Rasul sallallahu alaihi
wasallam wajib untuk taat kepada suaminya, dan itu adalah pahala yang terbesar didapat oleh wanita tersebut, nggak ada yang lain. Setelah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang istri kewajibannya untuk taat kepada suaminya. Tidak, jangan cari yang lain. Anda mau cari pahala para wanita, maka ada satu orang yang datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita, "Ya Rasulullah, saya ini utusan para wanita. Orang-orang wanita ngutus saya untuk bicara sama kamu." Apa yang dibicarakan? Laki-laki ini nyaman, bisa keluar, bisa kemana-mana, bisa jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mati-matinya syahid. Sedangkan kita ini para wanita, apa yang kita dapatkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, kamu taat kepada istri kamu dengan penuh pengagungan, tahu hak yang seharusnya ditunaikan, maka itu menyamai apa yang dilakukan oleh para lelaki. Itu yang didapat oleh seorang wanita ketika apa? Taat kepada suaminya dengan penuh pengagungan, dengan penuh tahu bahwa ini hak yang harus ditunaikan. Kita sering dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya aku perintahkan, bisa boleh aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Sebab apa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena hak suami yang begitu besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Tapi karena tidak diperintahkan untuk sujud kepada yang lainnya, ya enggak. Cuma harus tahu kita betapa besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Maka ikhwana rahimakumullah, seseorang akan mendapatkan pahala yang besar ketika itu sulit dilakukan. Dan laki-laki sulitnya untuk kemudian beribadah adalah keluar, berdakwah, jihad di jalan Allah. Hal semacam ini adalah sulit, ya. Maka pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wanita. Wanita sulit untuk berada di rumahnya, untuk taat kepada suaminya, mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh suami. Maka itu perintah ini adalah sesuatu yang kalau dikerjakan pahalanya pun besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha faqila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun daripada wanita yang salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat kepada suaminya, jaga kehormatannya, maka dengan 4 ini saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak di surga wanita tersebut dikatakan oleh Allah untuk silahkan masuk ke dalam surga yang mana saja dia inginkan. Kenapa? Penghormatan yang besar. Ada orang-orang masuk surga dengan pintu tertentu dari amal yang dikerjakannya. Pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat. Tapi bagi wanita yang kerjakan 4 ini saja, tidak ada yang lain. 4 ini dikerjakan, maka Allah perintahkan kepadanya, silahkan mau masuk surga dari pintu manapun. Penghormatan terhadap wanita tersebut. Maka ikhwan rahimakumullah, mari jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat Allah, taat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada jalannya Allah
Sungguh ikhwani rahimakumullah, dari satu rumah tangga yang baik akan muncul orang-orang, generasi-generasi yang luar biasa. Cukup ya. Anda akan lihat orang-orang soleh, siapapun para ulama, pasti dimulai dari orang tuanya yang baik. Enggak ada yang lain. Bukan dari negara yang baik, bukan dari pemerintahan yang baik, bukan dari orang luar yang baik, tapi dimulai dari keluarga yang baik, maka akan muncul orang-orang yang soleh. Anda lihat sirah manaqib mereka, orang-orang, lihat orang tuanya, ayah ibunya bagaimana. Jadikan diri orang yang saleh, akan keluar orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini doakan keluarga insyaallah yang menikah, Ananda Muhammad Gunawan Wahid dan Ananda Hayatun Nisa, insyaallah diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Kita pun yang hadir dapat keberkahan dari majlis ini, dijadikan insyaallah keluarga kita keluarga yang penuh berkah, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rumah-rumah kita bercahaya dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengikuti perintah Allah, perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan keluasan rezeki, rezeki yang luas, rezeki yang barakah, rezeki yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin wal afwan.